Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jamil SPDI. Saya dari Bulukumba, Rombel 2, Fikih, angkatan kedua. Berikut adalah media pembelajaran saya yang telah saya buat, yaitu tema salat berjamaah, media pembelajaran interaktif, mata pelajaran fikih kelas 7. Oke, berikut ini adalah tampilan ketika nanti media pembelajaran ini di hyperlinkkan ke Android. Jadi ini adalah tombol-tombolnya, dimana ketika siswa menekan kompetensi, maka siswa akan diarahkan ke kompetensi yang ada pada buku paket yang dipelajari oleh siswa. Terus ketika begitu pun seterusnya, ketika menekan materi, maka siswa akan diarahkan ke materi. Ketika ditekan video pembelajaran, maka siswa akan diarahkan ke materi video pembelajaran. Begitupun contoh, daftar pustaka serta evaluasinya. Oke. Berikutnya ini dia indikatornya, kompetensinya, tampilannya. Siswa akan mampu mengetahui kompetensi dasar tentang apa yang guru bawakan. Bagaimana kompetensi dasar 3.4 tentang menganalisis ketentuan salat berjamaah. Yang berikutnya, ketika siswa menekan tombol materi, maka siswa akan diarahkan ke materi. Di sini dijelaskan tentang pengertian salat berjamaah. Oke. Sebagaimana yang dimaksud, salatul jamaah bermakna pelaksanaan salat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan. Yang satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Berikutnya, ini adalah dasar-dasar hukum salat berjamaah, di mana firman Allah yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. Ini Quran Surat An-Nisa ayat 102. Ayat tersebut menjelaskan dianjurkannya salat berjamaah ketika berada di tengah peperangan. Begitupun dalam hadis Nabi dijelaskan salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada salat sendirian. Ini diambil dari hadis riwayat Abu Daud An-Nasai. Hadis ini menjelaskan tentang kelebihan salat berjamaah dibandingkan dengan salat sendirian. Oke, berikutnya syarat sahnya imam dan makmum. Yang pertama, syarat-syarat sahnya imam, dia harus Islam. Yang kedua, tidak hilang akalnya atau gila. Kegilaan tidak permanen, maka salat jamaah tetap sah, namun makruh hukumnya. Yang ketiga, muwayyiz atau anak yang sudah mampu membedakan dua hal yang bertolak belakang, seperti baik dan buruk, dan seterusnya. Yang keempat, jika terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis kelamin laki-laki. Tidak sah makmum laki-laki mengikuti imam waria atau perempuan. Seterusnya, tidak berhadas kecil maupun besar, memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun salat. Berikutnya, pada waktu menjadi imam, ia tidak dalam posisi sebagai makmum. Terus, syarat sahnya makmum. Yang pertama, berniat menjadi makmum kepada imam yang ditujunya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Yang kedua, dia harus tetap Islam, tidak hilang akalnya karena gila atau sebab lainnya. Dia juga harus mumayyiz. Terus,
Sahnya berjamaah dilihat berdasarkan mazhab yang dianut makmumnya. Makmum tidak meyakini bahwa imam yang dipilih sedang dalam keadaan melakukan salat qada atau membayar hutang atas salat yang batal atau tertunda karena sebab-sebab tertentu. Berikutnya, posisi makmum tidak lebih maju dibanding imamnya. Jika barisan makmum lebih maju, maka salatnya menjadi batal. Makmum dapat memperhatikan bacaan, gerakan, dan perubahan imam. Mengikuti imam dalam setiap gerakan dari awal hingga akhir pelaksanaan jamaah. Prioritas menjadi imam berdasarkan hierarkinya. Pemimpin di tempat wilayahnya. Jika tidak ditemukan, yang paling berhak adalah imam tetap. Jika masjid tidak memilikinya, maka dipilih penduduk setempat. Jika tidak ditemukan atau sebaliknya, maka penduduk setempat yang mampu menjadi imam, maka dapat dipilih berdasarkan kriteria paling memahami hukum-hukum Islam, paling fasih bacaannya, berperilaku paling sederhana atau zuhud dalam menjalani hidup, paling menjaga diri dari makanan-makanan yang diharamkan. Oke, yang berikutnya yang lebih dulu berhijrah, paling banyak menjalankan syariat Allah, paling mulia keturunannya atau nasabnya, paling baik tingkah lakunya, paling bersih penampilannya termasuk pakaian yang dikenakan, paling merdu suaranya, paling ideal postur tubuhnya. Jika seluruh calon imam tidak ditemukan yang ideal atau selebihnya, mampu semuanya ideal, maka didahulukan. Lebih dahulu menikah. Oke. Terus untuk posisi imam dan makmum. Hukum asal salat berjamaah adalah imam berada di depan dan para makmum baik laki-laki maupun perempuan berdiri di belakangnya. Jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah balik, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumit imam. Jika makmumnya adalah laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Jika makmumnya terdiri dari dua orang laki-laki, maka laki-laki dan seorang anak keduanya berdiri di barisan belakang imam. Jika makmumnya perempuan atau jamaah perempuan, mereka berdiri di belakang imam dan jaraknya tidak lebih dari 3 hasta. Jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki, anak kecil perempuan dan jamaah perempuan, maka caranya makmum dewasa berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan anak kecil berdiri di sebelah kanan atau kiri makmum, bukan di belakangnya. Jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki, anak kecil, waria dan jamaah perempuan, maka pertama di sisi laki-laki dewasa, kemudian anak-anak, meskipun ini hanya sendiri dari barisan terakhir perempuan. Yang berikutnya, makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq, jika makmum muwafiq tertinggal dari imam sebanyak satu rukun gerakan secara sengaja, maka salatnya tetap sah. Jika tertinggal 2 rukun gerakannya, contoh imam sudah melakukan sujud sedangkan makmum masih berdiri membaca Al-Fatihah di sebelah layar makmum, maka salatnya tidak sah. Jika tertinggal 2 rukun gerakan disebabkan terlalu cepatnya imam dalam bacaan dan gerakan, maka hukum salatnya makmum tetap sah. Jika tertinggal 3 rukun, contohnya makmum masih belum selesai membaca Al-Fatihah dan imam telah bangun dari sujudnya, duduk dan duduk tasyahud, maka salatnya tetap sah. Untuk makmum muwafiq sendiri, jika makmum masbuk tertinggal satu rukun, misalnya dapat mengajar rukunnya imam dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa, maka salatnya tetap sah dan dianggap telah mendapat 1 rakaat. Jika tidak bisa mengejar rukunnya imam, maka tidak dihitung mendapat 1 rakaat dan harus menambah yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam. Jika imam sudah melakukan sujud, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram dapat langsung melakukan hitungan mendapatkan 1 rakaat dan harus mengulang yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam. Oke.
Berikutnya, jika imam sudah duduk tasyahud akhir, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram dapat langsung melakukan tasyahud akhir. Makmum tetap mendapat keutamaan salat berjamaah meskipun tidak dihitung sebagai rakaat. Oleh karena itu, setelah imam mengucapkan salam, makmum harus menerus seluruh rakaat yang tertinggal. Jika salat yang dilakukan terdapat dua kunut, maka makmum masbuk ikuti bersama imam dan kembali berkunut di akhir salatnya. Oke, untuk siswa-siswa ini nanti masuk di aktivitas siswa. Nanti siswa diarahkan untuk menonton tata cara salat berjamaah. Ini ya aktivitas siswa. Ini berikut siswa nanti diarahkan pada saat nanti aplikasi digunakan. Ketika siswa menekan video, maka siswa akan diarahkan ke sini. Tontonlah video berikut, maka siswa dipersilakan untuk menonton video tersebut. Untuk berikutnya ya.
Oke. Inilah contoh-contoh posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Ya, jika nanti siswa menekan contohnya, maka siswa akan diarahkan ke fitur ini. Siswa akan mengetahui posisi-posisi mana yang dibenarkan dan mana yang salah. Oke. Berikut, ketika siswa menekan daftar pustaka, maka siswa akan diarahkan ke sini. Ini buku paketnya yang digunakan. Terus ini link YouTube untuk video contoh tadi. Oke. Terima kasih. Silakan di subscribe dan diklik tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.